Ntar yang tunggu yang lain. Pak, izin Pak. Ya, sambil menunggu kalau ada pertanyaan. Ini Pak, nanti record dari Zoom ini boleh nggak Pak ditaruh di e-learning? Supaya bisa dilihat-lihat lagi Pak. Ya, boleh lah. Video. Iya Pak, soalnya kan Bapak kan ada jelaskan juga kan Pak cara-caranya. Jadi nanti kalau seandainya kami bingung bisa lihat lagi Pak videonya. Ya, sebentar ini. Tapi recordnya mana ya? Kayaknya tadi yang bagian pertama ketumpukan ini recordnya. Nggak apa-apa lah, bagian pertama kan masih gampang ya. Ini yang bagian kedua. Oke, kalau nggak ada yang masuk lagi, kita lanjutkan aja. Eh, mana tadi? Ini ya koneksi-koneksi aja ya. Ini berarti, nah ini ya untuk ke wide area network, berarti kita pakai yang internet ini. Koneksi ke, nah ini ada dua koneksi nih. Kalau yang bulat ini adalah kabel koaksial, kabel antena ya. Ini jadul ya, Masian. Sekarang sih kayaknya udah jarang-jarang yang pakai kabel koaksial. Rata-rata sudah pakai fiber optik. Tapi nggak apa-apa lah, ini contoh aja ya. Nanti kalau misalnya Anda mau implementasi sebenarnya, ya Anda tinggal tanya aja ke ISP-nya ya, ke operator telekomunikasinya. Mau pakai koneksi kabel apa nih? Gitu. Umumnya sih nanti dikasih fiber optik atau metro ethernet atau yang lain. Atau kabel telepon ya, kabel ADSL serial. Nanti tinggal Anda sambungin. Tanya aja ke Telkomnya atau kemana. Oke. Terus kemudian ini itu kabelnya kabel serial ya, kita pakai kabel serial, kabel koaksial, kabel antena itu. Kalau Anda masih bingung kabel koaksial kayak apa sih? Tinggal Anda cari aja di sini ya, kabel koaksial. Kalau bahasa Inggrisnya gini ya. Kira-kira seperti ini ujungnya. Ini ya, kayak kabel antena gitu. Mana lagi ya ujungnya ya. Nah ini nih kelihatan nih. Ini ya yang ini ya. Ini adalah kabel koaksial. Yang ujungnya ini. Kayak kabel antena. Oke. Terus kemudian ini ya kita pakai koaksial. Ini sambungnya ke yang ini ya koaksial. Terus kemudian kalau untuk ke server ya sama aja kita pakai kabel jaringan. Sini. Oke, ini itu nanti koneksinya wireless ya. Laptopnya ini masih belum ada wirelessnya, nanti kita ganti cardnya. Kemudian kalau Anda sudah selesai menggunakan menggabung-gabungkan, memasang kabelnya, memasang alat-alatnya, ini ke bagian kedua. Anda mengkonfigurasi perangkat networknya. Ini adalah interface untuk Linksys ya. Linksys dulu punyanya Cisco, sekarang udah enggak, udah pisah. Kalau Anda nanti pakai TP-Link lah, atau ProLink lah, atau yang lain, ya kan mirip-mirip seperti ini nanti. Ya.
Secara umum untuk konfigurasi dasar wireless router itu yang penting sih ini contohnya ya kalau di browsernya nanti untuk konfigurasi Wi-Fi-nya. Koneksi ke internetnya itu Anda pakai apa? Mau pakai statik, mau pakai access point yang lain. Dan sebenarnya pilihannya juga bukan ini ya kalau nanti Anda beli merek-merek lain. Ada yang PPPoE itu yang pakai serial dan lain-lain. Oke, misalnya nih di sini kita pakai DHCP otomatis ya dapat IP address-nya. Mana tadi? Umumnya di router wireless itu Anda memiliki DHCP server. Server artinya dia yang bertugas untuk membagikan IP-IP, nomor-nomor IP secara otomatis. Ada server, ada klien. Klien itu ya komputernya ya, yang dia yang mendapatkan IP secara otomatis, atau handphone Anda itu juga klien. Dia mendapatkan IP secara otomatis. Oke. Nah, untuk si servernya Anda bisa setting-setting di sini. Mulai dari IP berapa sampai berapa sih dan seterusnya. Oke. Terus kemudian sudah ngapain lagi? Setelah Anda selesai konfigurasi ini, DNS servernya Anda ganti nih perintahnya ya. Sebenarnya Anda bebas ya mau pakai DNS server berapapun. Tapi karena ini simulasi supaya nanti bisa diakses, kita pakai IP address sekian. Untuk DNS server, Anda juga bisa menggunakan DNS servernya si Google ataupun menggunakan DNS servernya Cloudflare. Cloudflare. Ya, atau DNS servernya si ISP. Kalau misalnya diblokir. DNS server Google itu adalah 888. Anda bisa masukkan ke situ atau 884. Kalau punyanya Cloudflare, Anda bisa masukkan 1111. Ya, kayak seperti itu. Tapi untuk praktikum ini kita pakai ini ya. Kita copy, kemudian Anda set di mana tadi? Ini ya. Ya harus satu-satu sih. Tahun 08 tadi berapa lah? 67, 220, 220. Oke. 220, 220. Oke. Kemudian Anda save ya. Kalau nggak Anda save ya ini hilang lagi. Oke. Nah, terus kemudian apa lagi? Ini kalau tadi save harusnya sih nggak hilang lagi ya. Ini wirelessnya frekuensinya berapa ya nanti ya. Anda silakan setting sendiri. Oke. Ini secara umum ya pakai-pakainya. Terus kemudian setelah Anda save, kemudian laptopnya sekarang. Untuk laptopnya, dia masih laptop jadul ya. Jadi belum ada Wi-Fi-nya. Ini ya. Anda bisa tambahkan untuk perangkat Wi-Fi. Ya, ini kita zoom aja supaya kelihatan. Nah, ini ya, dia masih fast Ethernet pakai kabel, belum ada Wi-Fi-nya. Kalau ingin ganti dengan modul Wi-Fi, itu kita bisa bang ke sini. Nah, di sini ada pesan error nih. Cannot remove a module when the power is on. Artinya, laptopnya harus Anda matiin dulu. Ini ada tombol power ya. Anda klik, dia akan mati. Baru kemudian ini bisa Anda cabut. Anda ganti dengan wireless yang ini ya. Anda pasang di sini. Kemudian Anda nyalakan lagi. Kira-kira seperti itu untuk simulasi. Walaupun di
yang bukan simulasi ya, di dunia nyata sudah ada wifi-nya, Anda nggak perlu cabut pasang. Oke, nah di sini dia udah terkoneksi nih, ya laptopnya. Oke, kemudian divisinya juga kita bisa konfigurasi menggunakan DHCP. Kan tadi soalnya di servernya sini sudah kita set nih untuk konfigurasinya. Jadi kita bisa ganti ke sini DHCP. Ya, dia akan otomatis memperoleh IP address-nya. Anda bisa cek di mana tadi? Di sini ya. Untuk cek, Anda bisa menggunakan perintah ipconfig. Nah, kita lihat di sini, IP address-nya udah otomatis di sini. Kalau tadi kan di praktikum sebelumnya kita set secara manual ya tadi ya, statis. Anda bisa set secara otomatis di sini. Oke. Ini Bluetooth nggak ada koneksi ya, koneksinya adalah ini. Ya, Anda dapat ini. Gateway-nya itu adalah gateway itu yang interface ke internet ya, kita sebut dengan gateway. 192.168.0.1. Dalam hal ini, gateway itu adalah ini. Ya, yang IP-nya 192.168.0.1. Ya. Tadi kan di sini ya. Nah, ini ya. 192.168.0.1. Nah, mana tadi? Ini. Jadi ketika kita ngeping ke 192.168.0.1 untuk mengecek konektivitasnya, itu dia akan komunikasi dengan si ini. Oke, wireless router. Ada pertanyaan sampai sini? Terus kemudian internet cloud-nya. Ini seolah-olah internet ya, karena dia simulasi. Jadi di sini itu untuk konfigurasinya cukup menghubungkan atau memetakan ya antara kabel dengan internet. Jadi si koaksial ini dengan internet. Kita petakan dengan kabel. Kita aja sih. Jadi di sini tinggal kita tambahkan add. Ya. Satu cuma internet aja. Jadi seolah-olah dari sini itu ke internet terus ke server. Terus kemudian nanti kalau masih belum jelas baca aja ini ya model praktikumnya. Terus kemudian atau Anda tonton lagi rekamannya. Cisco servernya, contoh server nih. Nanti bisa Anda ganti-ganti ya namanya, nggak ada cisco.com, misalnya aku.com atau siapa nama Anda misalnya. Ya, atau politeknik.com misalnya. Dan seterusnya. Anda membuat sebuah DHCP server supaya nanti si ininya dia dapat IP otomatis dari si servernya ini. Ya. Jadi di sini yang kita konfigurasi servisnya ya tadi ya DHCP. Oke. Kita nyalakan. Kita kasih nama tadi adalah DHCP full, terserah ya Anda kasih nama apa, server full juga tetap. Gateway-nya misalnya nih kita ikut ini, kita copy, paste. DNS servernya juga sama ya, jadi di sini tinggal kita paste juga. Oke. Kemudian IP address-nya misalnya nih 208.67.20.0. 208.67.20 kok 0 sih? 1 ya. Ya. Kemudian subnet mask-nya. Anda udah belajar kan yang ini ya, subnet mask? Udah belajar belum? Kalau belum nanti ya kita belajar. Di sini kan ada ya,
Sini. Atau yang di sebelumnya malah ada. Kemudian subnet mask, kemudian maksimum number 50. Oke, kemudian ada simpan. Kemudian apalagi DNS-nya, DNS server. DNS itu untuk memetakan dari IP address ke sebuah nama. Jadi kayak Politeknik Polibatam.ac.id itu IP address-nya adalah 103.209.1 berapa ya? 15 kalau nggak salah. Ya, kira-kira seperti itulah. Ini tinggal Anda on kan. Misalnya kalau di modemnya cisco.com atau apapun lah ya, siapapun.com itu juga boleh. Ya, tinggal Anda motif-motif aja. Kemudian cisco.com itu IP address-nya berapa sih? Itu kan. Contohnya ini 208 apa tadi? 67.0.0.0 misalnya, tinggal Anda tambahkan aja. Ya, Anda punya Polibatam.com misalnya, IP-nya berapa? 206 67.0.0.221 misalnya. Contoh ya. Artinya Anda nanti harus bikin server lagi dengan IP address 221. Karena 220 kan sudah dipakai oleh ini ya. Oke, terus apa lagi yang perlu kita konfigurasi? Tinggal ikuti petunjuk ini ya. Gateway, nah, ini ya IP address-nya. Gateway-nya sekian. Mana tadi? Sini ya. Ini siapa ya tadi ya yang 86701? Nggak apa-apa lah. DNS address-nya ini ya. 208 67 220 berapa tadi? 220. Ya, hilang lagi 208 67 220 220. Kira-kira seperti ini. Oke. Kemudian apa lagi? IP address-nya. Si server itu juga harus kita setting IP address-nya ya. Ini ya di sini ya. Tadi kita set berapa permintaannya? 208 67 220 220. 208 67 220. Ya, jadi si server ini IP address-nya adalah sekian. Dengan subnet mas sekian. Oke. Kalau sudah selesai, kita cek konektivitasnya. Ini tadi IP address-nya berapa ya? Si Ethernet-nya ini. Ya, kita cek dulu lah. Ini itu juga apakah dia sudah dapat IP address? Kita cek dulu ya. Di sini ya. IP config. Ini ya 102. Jadi dia dapat 102, terus ini dia dapat 101. Nah, jadi kalau dia mau cek si laptopnya terkoneksi dengan dia atau enggak, kita tinggal ping ya 102. Jadi tidak terkoneksi ya. Karena tidak ada jalur langsung ke sininya. Kalau misalnya ke si routernya 01, oh sorry, tadi 0 ya harusnya 01, nyambung ya.
0102 nyambung ya. Oke. Tadi ini salah ya, ini 1 ya. Harusnya 0. Oke. Terus kemudian mana lagi yang perlu kita cek koneksinya? Kita restart lagi ya untuk koneksinya. Untuk restart DHCP-nya, misalnya kita ingin dapat IP yang fresh nih, yang baru dari si komputernya. Ini PC ya. Ini PC apa laptop sih? Kita cek ya, yang si PC-nya ini. Anda bisa menggunakan perintah ipconfig release. Release itu artinya melepas ya. Kalau dalam konteks di sini, itu dia melepaskan IP yang sudah dia peroleh. Yang dia dapat secara otomatis. Artinya IP-nya akan hilang. Kemudian renew, itu dia akan meminta IP otomatis lagi. Ya, dia dapat nih. Dapat 100. Kemudian DNS servernya ini, yaitu dalam hal ini adalah IP ini, DNS server ini adalah komputer ini, si server ini. Oke. Jadi kalau misalnya Anda ingin ping 208.67.220.220, dia akan terkoneksi ke sini. Oke. Jadi apabila pingnya lancar, berarti desain Anda sudah ya sudah sukses ya, sudah berhasil. Nah, kira seperti itu. Kalau Anda sudah selesai, oh ya untuk DNS-nya cisco.com ini ya. Jadi kita cek ya. Tadi kan pingnya kalau IP address oke. Bagaimana kalau secara nama, bukan secara IP? Tetap bisa ya, tetap lancar ya. Oke. Jadi artinya cisco.com itu dia diterjemahkan ke IP address sekian. Kemudian kita ping, dia terkoneksi. Kalau Anda pakai browser, mana tadi browsernya? Ya, Pak error sih. Ya, cisco.com. Nah, dapat ya, teman-teman. Oke, berarti sudah sukses. Kalau sudah sukses, atau ya sebenarnya sih sukses atau belum sukses, ketika Anda ingin menyimpannya, ya tinggal Anda save. Ini ya save ya, atau dari sini juga bisa. Save. Oke, misalnya Anda kasih nama belajar, dan Anda save. File ini nanti bisa Anda kumpulkan atau bisa Anda kopikan ke teman-teman untuk dipelajari atau diteruskan misalnya. Oke. Jadi nanti kalau ini Anda buka, Anda akan memperoleh bentuk yang sama seperti ini. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan? Anda coba dulu ya untuk hari ini yang modul ini. Nanti besok kita lanjutkan untuk chapter 3 yang ini. Chapter 3 itu praktikumnya ngapain sih? Ini ya praktikumnya ya. Yang nanti besok kita coba. Ada pertanyaan? Nggak ada? Pak, izin Pak. Anda coba dulu sih. Kalau Biasanya kalau tanya Pak, bingung nanti baru ada pertanyaan. Pak, izin Pak.
Ya, silakan. Nah, kalau misalnya kan ada yang nggak punya laptop nih, lagi rusak gitu laptopnya Pak. Jadi Pak, gimana Pak? Atau nggak bisa download? kurang kedengeran, agak dekat ke mikrofon. Kurang kedengeran, agak dekat ke mikrofon. Ini Pak, kalau kan ada tuh Pak temen yang apa laptopnya lagi rusak gitu Pak. Terus Ya, atau lagi nggak bisa download paketnya gitu Pak. Apa karena nggak kuat gitu Pak laptopnya mungkin. Jadi kayak mana itu Pak solusinya? untuk jalanin pakai tracer lah maksudnya. Iya Pak, kalau misalnya dia nggak bisa gitu Pak laptopnya misalnya, atau yang laptopnya lagi rusak gitu Pak, Oh, nggak punya laptop untuk saat ini belum ada, ya jadi gimana Pak? mau nggak mau harus ke kampus yang ada komputernya atau pinjam teman ya. Kalau nggak ada teman ya ke kampus. Kalau untuk jadwalnya, oh ya nanti saya tanyakan ya ke jurusan ya. Lab komputer yang kosong yang bisa dipakai untuk paket tracer. Ya nantilah saya kasih jadwalnya. Kalau misalnya nggak ada komputer atau kurang kuat untuk jalankan paket tracer, ya silakan ke kampus. Tapi ya itu harus jaga jarak ya, harus protokol kesehatan. Oke, silakan ke Oke kampus. Pak, makasih ya Pak. Terus kalau besok kalian ada jadwal kosong nggak? Ini Anda coba dulu. Terus kalau tahu oke kita lanjutkan besok. Besok ada kuliah atau kosong? Besok kalau siang kayaknya nggak ada Pak, kalau malam kami besok ada Pak. Malam. Ya kami malam ada nge-zoom, kalau besok Selasa Pak. Kalau siang nggak ada Pak. Kosong siang. Nah, kalau kelas A, kelas A kosong juga enggak? Sama Pak, kelas A juga kosong paginya sama siangnya. Malamnya baru ada. Malam. Oh, kalian malam ya? Oke lah, berarti besok jam 10 lagi nggak masalah. Iya Pak, nggak apa-apa Pak. Kalau saya nanti nggak Oke, tahu kalau yang lain Pak. oke. Berarti besok kelas A, kelas B jam 10 ya. Kita coba yang modul 3 ini. Kayaknya nggak masalah sih. Ini cuma simulasi ya per paket nanti. Ya kalau secara basicnya sih ya yang tadi itu. Untuk koneksi-koneksi. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kalau misalnya ada pertanyaan tetap aja silakan tanyakan di uh, learning atau di grup. Oke, sampai sini kalau nggak ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.